Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Nusa Kambangan, Pulau Bui di Jawa Tengah. Nusa Kambangan adalah nama sebuah pulau di Jawa Tengah yang dikenal sebagai tempat lembaga pemasyarakatan atau lapas dengan keamanan tingkat tinggi. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa selain dikenal sebagai Pulau Bui, pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap ini juga disebut sebagai Pulau Bunga-Bungaan. Sebutan Pulau Bunga-Bungaan muncul pada masa dinasti Mataram, ketika Amangkurat I memerintahkan salah satu abdinya untuk mencari bunga bernama Wijaya Kusuma. Konon bunga Wijaya Kusuma dipercaya dapat mengembalikan tahta Amangkurat I yang sedang melarikan diri ke Tegal karena istana Kartasura dikuasai oleh Raden Trunojoyo dari Madura. Lantas bagaimana sejarah Nusa Kambangan hingga akhirnya dikenal sebagai Pulau Bui? Pada pertengahan abad ke-16, sebuah kapal berbendera Inggris bernama Royal George dilaporkan merapat ke pulau yang ada di sebelah timur pesisir Pangandaran tersebut. Keberadaan kapal Inggris tersebut lantas menarik perhatian otoritas VOC yang berpusat di Batavia. VOC yang digawangi oleh Belanda dan juga rival utama Inggris dalam persaingan dagang tentu saja tidak tinggal diam. Belanda yang tidak ingin Inggris mengklaim pulau itu segera mengirimkan tim yang dipimpin oleh Paulus, seorang kartografer atau pembuat peta utama di Batavia. Paulus lantas bertolak memimpin tim ekspedisinya untuk menjelajahi perairan tersebut. Sewaktu sedang menjelajah, Paulus menemukan sebuah pulau memanjang yang terletak di antara Cilacap dan Pangandaran yang bernama Nusa Kambangan. Menurut penilaian Paulus, Nusa Kambangan cocok untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan, pengawasan, dan pelabuhan bagi VOC di pesisir selatan Jawa. Kendati demikian, VOC tidak segera membangun benteng di sana. Setidaknya VOC sudah mengklaim pulau tersebut dan posisinya jauh lebih kuat dibandingkan Inggris. Konon, Nusa Kambangan juga ditemukan oleh keluarga istana dinasti Mataram pada sekitar tahun 1580-an. Oleh kerabat dinasti Mataram, Nusa Kambangan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual. Dulu, Amangkurat I pernah memerintah abdinya yang bernama Ki Pranata pergi ke pulau itu untuk mencari bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma dipercaya mampu mengembalikan tahta Amangkurat I yang saat itu sedang dalam pelarian ke Tegal karena istana Kartasura telah diduduki oleh penguasa Madura, yaitu Raden Trunojoyo. Berawal dari pencarian bunga Wijaya inilah kemudian Pulau Nusa Kambangan juga dijuluki sebagai Pulau Bunga-Bungaan. Bangsa Belanda mulai melakukan pembangunan di Nusa Kambangan pada tahun 1836. Sesuai saran Paulus, pulau ini akan dijadikan sebagai benteng pengawasan sekaligus pertahanan. Saat itu ancaman yang paling jelas terlihat bagi Belanda ialah bajak laut yang berasal dari Bali, Bugis, dan Timur. Mereka beroperasi di sekitar Nusa Kambangan untuk merampas harta benda, bahan pangan, bahkan menculik orang-orang. Pada tahun 1850, di tengah proses pembangunan sedang berlangsung, Nusa Kambangan dilanda wabah malaria. Sebagian besar pekerja di pulau itu pun terkena malaria dan sebagian juga tewas karenanya. Sebagai gantinya, didatangkanlah ratusan narapidana dari berbagai wilayah untuk melanjutkan pembangunan benteng Belanda yang sempat terhenti. Masih di tahun yang sama, didirikanlah pula bangunan penjara yang dapat menampung sekitar 300 orang di sekitar benteng tersebut. Pembangunan penjara inilah yang menjadi awal mula Pulau Nusa Kambangan digunakan sebagai tempat untuk memenjarakan orang. Pada awal abad ke-20, pembangunan di Nusa Kambangan mulai digencarkan. Kemudian pada tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda menetapkan Nusa Kambangan sebagai Pulau Bui. Pada tahun 1910, pembangunan penjara di Nusa Kambangan semakin dikembangkan hingga cukup untuk menampung 700 orang narapidana. Sejak saat itu,
Pembangunan pun terus digalakan di Nusa Kambangan dari tahun ke tahun. Pada dekade berikutnya didirikanlah lagi 4 bangunan penjara, yakni pada tahun 1924, 1927, 1928 dan 1935. Ketika era kependudukan kolonial Belanda di Indonesia sudah berakhir, terhitung ada sekitar 9 bangunan yang difungsikan sebagai penjara di Nusa Kambangan. Pemanfaatan Nusa Kambangan sebagai tempat untuk memenjarakan para narapidana terus berlanjut hingga era Presiden Soekarno, Soeharto, bahkan sampai saat ini. Umumnya penjara Nusa Kambangan diperuntukkan bagi mereka yang dianggap sebagai penjahat kelas kakap. Sesuai letaknya, untuk kabur dari penjara Nusa Kambangan sangatlah sulit karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Beberapa penjahat legendaris yang pernah ditahan di Nusa Kambangan adalah Johnny Indo, Kusni Kasdut, Sastrowiyono bin Wongso, dan Bang Timo. Kendati demikian, pada tahun 1982, Johnny Indo dan Bang Timon bersama puluhan narapidana lain ternyata masih berusaha melarikan diri dari penjara dengan cara mengeroyok penjaga gerbang. Akan tetapi sebelum sempat keluar pulau, mereka lebih dulu ditangkap dan sebagian diantaranya terpaksa ditembak mati oleh aparat. Sepanjang sejarahnya, anak presiden pun juga pernah mendekam di Nusa Kambangan, yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy, anak bungsu Soeharto. Sebagaimana diketahui, Tommy Soeharto sempat terlibat dalam beberapa kasus kejahatan, termasuk pembunuhan Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita pada tahun 2001. Lah, itulah pembahasan tentang sejarah Nusa Kambangan dari awal hingga saat ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.